Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya muti'an bila misal walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Khususan ila mu'allim dan kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari Raisul Akbar Jami'at Nahdlatul Ulama bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. Al-mizan salisu utawi timbangan yang ketiga. Timbangan apakah perkara ini dibilang sunnah ataukah perkara ini dibilang bid'ah. Iku mizan tamyizi timbangan membedaki bisyawahidil ahkami kelawan piro-piro kesaksiane piro-piro hukum. Artinya timbangan yang ketiga adalah dilihat dari hukum. Wa huwa utawi mizanus salis iku tafsiliyun bangsa tafsir terperinci. Yang kosimu kabagi opo mizanus salis ila aksani syariat maring piro-piro bagiane syariat asifatikan wonten 6 hukum yang ada di dalam pembagian syariat. Akni ngersakaken sapa ingsun al-wujuba ing hukum wajib wa nadba lan hukum sunnah wa tahrim lan haram wal karahata lan makruh wa khilafal aula lan nulayani kang utama wal ibahata lan hukum mubah. Iki dasar hukum 6. Fakullu ma mongko utawi saben-saben barang inhaza kang condong apa ma li aslin maring asal biwajhin kelawan wajah rupa wajah sohihin kang sohih wadihin kang jelas la buddha kang ora adoh fihi ing dalam asal ulhiko mongko dipadakaken apa man bihi kelawan asal ulhiko kang dipadakaken mongko dipadakaken apa man bihi kelawan asal wa malah utawi barang la aila in haza kang ora nyocoki iku bahwa mongko utawi man iku bid'atun bid'ah. Wah, iki penjelasannya kata timbangan yang ketiga ketika dibuat dasar apakah perkara ini termasuk bid'ah ataukah perkara ini termasuk sunnah. Jadi ini baru timbangan supados kula panjenengan sing boten gampang nyalahno perkara ini dadi arani bid'ah apa iki perkara sunnah. Timbangan yang ketiga adalah dilihat dari persaksian hukum. Kalau itu hukumnya wajib, jangan dibilang bid'ah. Ono wong sembahyang, sembahyang
sembahyang itu hukumnya wajib. Maka jangan dibilang kalau sholat itu bid'ah. Ini dia dasari nopo wajib. Ojo ya bid'ah. Warna misalnya hukum sunnah. Nabi melakukan. Kemudian pulau panjenengan melakukan. Ini jadi sunnah, duduk bid'ah. Kalau dilakukan oleh Nabi, ya, berarti itu sunnah. Kalau panjenengan jangan sampai wis dilampahi dengan Nabi, kemudian kita mengatakan itu bid'ah. Nah, ini sing yang ini, misalnya ini, Kanjeng Nabi kan melakukan sholat jenazah. Itu berarti perlu kifayah, wajib kifayah. Sampai dan sebagainya. Ini kan bagian dari hal-hal yang pulang dibacanya tidak paham. Masyarakat juga harus paham. Keraton apa? Lawang Kanjeng Nabi mawon melakukan sholat jenazah. Itu kan mendoakan kepada mayit. Jadi sholat kepada mayit itu artinya mendoakan. Napa bukti ini? Dan itu ada bacaannya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan mendoakan kepada mayit. Lah kok ngomong dengan mayit gak oleh. Ini kan berarti boten paham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Andaikan mendoakan kepada mayit tidak boleh, Nabi tidak melakukan sholat jenazah. Wong tahlil itu nang ahli kubur. Lah kok jarene gak oleh, jare bid'ah. Berarti wong sing ngalami bid'ah makaten boten paham kalih syariat hukum ingkang sampun dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi pokoke enten perkawis kok cocok karo hukum. Ono perkawis kok cocok kali hukum, ya maka itu jangan dibilang bid'ah. Nah, kalau ada perkara yang tidak sesuai dengan hukum, gak condong kepada hukum yang jelas. Contoh sholat zuhur ini kalau penakonan, lakukan hukum asalnya yang ngoten dasare perintah Kanjeng Nabi melampaui ngoten. Lah kok ono wong sholat zuhur ana rakaat. Ini berarti sesuatu yang tidak condong dengan hukum yang benar. Niku sing diarani bid'ah. Jadi kalau dipanjenengan cipta. Wala hadza mizanilan ing ngatasi ikilah timbangan jaro lumaku sapa kasirun wong akeh minal muhaqqiqina kang saking pira-pira ulama muhaqqiq wa tabarolan ngalap gawe itibar sapa kasirun minal muhaqqiqin ha ing al-mizan min khaisul lughati saking ningali arah bahasa litakribi krono gampangaken. Sekarang banyak kadang-kadang orang itu ulama-ulama itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, terus mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Jadi bahasanya itu dengan bahasa yang mudah, memberikan hukum dengan cara yang mudah, memberikan gambaran ke masyarakat niku mudah. Memang agama niku tidak mempersulit. Jadi Kanjeng Nabi dawuh yassiru wa la tu'assiru, gampang sampeyan ojo gawe susah. Makanya tiang sembahyang niku misalnya aku gak iso ngadeg oleh lungguh iku cara melaksanakan perintah. Gak iso lungguh iso turu. Nah, niki maknane agama niku tidak menyulitkan. Bukan berarti lek gak iso ngadeg kalau sembahyang. Nah, niki bahasa-bahasa ahli ulama tahqiq itu membuat sesuatu di dalam hukum itu dengan bahasa yang mudah dipahami.
Sumakola mengkonuli dawuh sapa sehzar wa aksamuha utawi pembagian bid'ah. Saiki masuk ke kategori bid'ah. Iku salah satu nomor telu. Al awalu utawi kang pertama iku al bid'ah bid'ah as-sharihatu kang pertelo kang jelas. Bid'ah niku enten tiga maceme. Enten bid'ah sharih, enten bid'ah idhofi, enten bid'ah khilafiyah. Jadi saat ini kula panjenengan lek wau kan bab sunnah. Jadi lek sunnah ini dasari kula panjenengan ada di tiga, ada di tiga timbangan itu. Nah saat ini macam bid'ah kersane kula panjenengan mudah. Yang pertama adalah bid'ah sharihah, wa hiya utawi bid'ah sharihah iku terus ditetapkan dan tetepakan apa ma min ghairi aslin saking tanpa asal. Jadi kalau ada sesuatu amalan sing boten enten dasare, tidak ada dasarnya sama sekali. Syariat kang bangsa syarat dasar syariat. Muga bilatin kang bandingi main barang sambatakan tetap apa masyarakat ing dalam syariat min wajibin bayani saking wajib au sunatin au madubin utawa kang den sunahaken au ghairi utawa liyane mandub niku diarani bid'ah sharihah. Fa'amatat mongko mateni apa bid'ah sunnatan ing sunnah au abdalan utawa batalaken apa bid'ah hakon ing barang kang hak. Jadi lek enten sing diarani bid'ah niku sudah otomatis bukan sunnah. Jadi lek enten barang kelakuan yang tidak punya dasar hukum syarat yang jelas niku jenenge bid'ah. Kalau contohkan sing gampang mau contohnya, orang mau sholat kok duhur kok 6 rakaat, itu tidak ada dasar sama sekali, tidak ada dasar sama sekali. Maka sholat duhur, orang mau sholat duhur kok 6 rakaat, misalnya gaya-gaya gitu. Maka itu adalah tidak ada dasar di dalamnya itu hukum wajib, itu tidak ada hukumnya sunnah. Kalau sing ngarani sunnah kalau yang jenengan misalnya orang kok dia duhur kok petang rakaat, itu enten dasare, niku boten bid'ah. Maka jenengan itu sholat duhur itu sampai 16 rakaat. Maksudnya sampai sholat duhur itu sampai salapan. Kanjeng Nabi niku matur wudu sholat isukil wudu. Ini kan dilapai dening Bilal, sahabat Bilal niku suatane bertiyakin itu bentuk kepikiran kalian Kanjeng Nabi. Lajeng ditakleti, apa sih amal sampean sahabat Bilal kok sampai aku krungu suara bertiak sampean di swarga. Jadi yang bikin bertiak kalau sampai sebut pokoknya sandalan gitu ya, sampai sandalnya itu kira. Akhirnya sahabat Bilal matur ke Kanjeng Nabi kula niki sabatane wudu niku kula pelaksanaan sholat, soalnya wudu niku nggih ibadah. Nah, saged nglampahi wudu, lah wudu niku kan saged ngicali dosa. Wudu niku saged nggugurna dosa. Akhire sahabat Bilal niki napa sholat sunat 2 rakaat syukur wudu, akhire Kanjeng Nabi nggih nglampahi. Terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Akhirnya ngeten ini kan apa kata dasar Kanjeng Nabi syukur wudu, kemudian Nabi sholat qobliyah duhurne sekawan rakaat. Berarti pun 6 ya. Banjur Kanjeng Nabi sholat duhur sekawan rakaat. Berarti pun sedoso. Ya, loh sadarnya wau tahiyatul masjid. Nah, matur wudu lebet masjid tahiyatul masjid sekawan ditambah qobliyah duhurnya 4 rakaat berarti 8. Bahkan itu duhuripun sekawan berarti pun beda 12
12 dia dhuwurnya sekawan, berarti 16 rakaat. Niku lek Kanjeng Nabi, kula njenengan lah mboten to. Mboten nate nggih. Masalahnya nggih petang rakaat. Niku wonten di kitab niku hadis yang menerangkan tentang sholat qobliyahnya Nabi yang 4 rakaat. Siapa yang bisa melakukan itu, masya Allah, luar biasa. Tapi cara yang itu masalahnya apa? Tekonipun komat, apa mungkin? Nah ini kok terus, makan sholat duhur, selaku buru-buru. Kira-kira boten, qobliyah boten, tahiyatul masjid boten, sunnah qobliyah boten, namun duhur mawon niku pun kadang-kadang pun ketinggalan. Lah jamaah Masya Allah. Terus kalau bid'ah yang jelas itu bid'ah yang memang tidak punya dasar secara hukum, tidak ada dasar hukum wajib, tidak ada dasar hukum sunnah, kok dilampahi, maka itu disebut dengan bid'ah. Nah, ketika sudah dibilang bid'ah, maka itu tidak boleh dibilang sunnah. Itu namanya abtolat fa'amata sunnatan au abtolat haqqan. Wahadi utami iki bid'ah sholihah iku syarul bid'ah ele-ele bid'ah. Jadi sejelek-jelek bid'ah. Wa in kana senajan ono iku lahake duwe bid'ah sholihah apa alfu mustanadin sing dasar minal usuli kang saking pira-pira asal awil furu'i. Meskipun ada orang berpendapat, bahkan sampai ribuan orang berpendapat, tapi kalau di dalam nas syar'i sudah tidak boleh, maka itu sudah dikatakan bid'ah yang parah. Ini masalah bid'ah kalau begini kan kekuatan, celonoan di bid'ah. Kalau Kanjeng Nabi buat nanti celonoan misalnya, numpak motor gitu. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi buat nanti mobil. Nah, jadi kalau dibilang bid'ah, ya nanti kita lihat dulu bid'ah yang apa. Kalau sing bid'ah sing sholihan ini, masya Allah nggak boleh. Itu betul-betul yang memang syarul bid'ah, bid'ah yang amat sangat jelek. Asani utawi kang kaping pindho iku al bid'ahul idhofiyah, bid'ah kang bangsa den sandaraken. Wa ya utawi bid'ah al-idhofi iku alami bid'ah idhofu kang den sandaraken apa bid'ah li amrin maring siji perkara. Lalu sulima lamun den trima minha saking bid'ah lam tasika mengko ora sah apa al-munazzatu melawani fi kauni dalam anane napa niku bid'ah iku sunnatan sunnah awal bid'atin kuto bukan bid'ah bila khilafin aw ala khilafin kuto ingkang tasih khilaf mimma saking barang takut sama kang wis disapa. Nah sing nomor kalih namine bid'ah idhofi. Jadi bid'ah idhofi niku bid'ah yang memang disadarkan. Jadi disadarkan. Jadi istilahnya apa? Ngikut, mengekor. Ya namanya idhofi ini adalah buntuti, mengikuti. Jadi kalau memang bid'ah ini juga menjadi pengikutnya sesuatu yang bid'ah, nah, jadi melok-melok, gandengi bid'ah yang sholihah, jadi gandengi. Jadi namanya idhofi itu disadarkan kepada bid'ah yang jelas. Niku maka di situ sudah tidak bisa dikatakan apa namanya tidak boleh dikatakan itu sunnah karena termasuk bagian dari bid'ah. Nah, ini bid'ah itu bid'ah sing apa melok-melok atau buroni. Asal isu tawikan nomor telu iku al bid'ah bid'ah al khilafiyah itu kan bangsa khilafiyah. Jadi kalau yang pertama itu jelas sama sekali tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalau yang kedua
itu dikatakan tidak sah, kalau dikatakan itu termasuk sunnah, tidak boleh. Sing nomor 3 adalah bid'ah al-khilafiyah. Niku napa? Wa ya utawi al-bid'ah al-khilafiyah iku al-mabniyatu kang den junungaken ala aslaini ing atase 2 dasar. Jadi ada 2 dasar. Makanya jangan khilaf. Jadi khilafiyah ini menurut ini boleh, menurut ini tidak boleh, menurut ini boleh. Ini namanya apa? Khilafiyah. Yatajadabuha kang narik haing bid'ah al-khilafiyah apa saben-saben suwiji, apa kulun saben-saben suwiji min rumah saking aslain. Jadi 2 hal ini saling tarik ulur. Menurut ini boleh, menurut ini tidak boleh, menurut ini bid'ah, menurut ini tidak bid'ah. Nah, ini namanya khilafiyah. Fama mongko utawi wong iku kala ngucap sapa man bihadza kelawan ikilah asal kala mongko ngucap sapa man bid'ah iki bid'ah. Jadi ada orang yang mengatakan oh ini bid'ah karena berdasarkan asal ini bid'ah. Paman lan utawi wong kala kang ngucap sapa man bini kelawan muka balai ada lawannya pola sunatun ini sunnah. Namanya khilafiyah. Kama takut dama kaya keterangan takut dama kang wiji sapa mafidul bil idarati ing dalem gawe kepengurusan jamiah. Jamiah ini dikategorikan termasuk khilafiyah. Jadi dikatakan khilafiyah ini pertama Nabi tidak membuat ya karena zamannya Nabi. Ketika Nabi semuanya dipimpin Kanjeng Nabi nggak perlu orang pengurus. Itu lagi. Zamannya Kanjeng Nabi kan semua guru Kanjeng Nabi. Nopo-nopo langsung ke Nabi. Nopo-nopo ke Kanjeng Nabi. Jadi bukan perlu orang urusan pengurus NU. Bukan enten. Zamannya Kanjeng Nabi memang tidak ada. Lihat semakin karena ini kita jauh dengan Nabi. Dengan masa Nabi lebih dengan jauh, maka perlu ada ulama-ulama yang noto ibadah umat ini kersane bener, gitu loh. Kalau menjadikan kan bukan kepanggilan Kanjeng Nabi, apa balik nang Kanjeng Nabi, balik nang Kanjeng Nabi maksudnya apa? Wong boten menangi Nabi, pilih zamannya Nabi, zamannya para sahabat, boten cocok hukum kok dudul enten persoalan matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah takut. Nah, lihat semakin belum dipanjenengan jauh dengan era masa Nabi, akhirnya dibuatlah oleh para ulama terdahulu dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi ulama kebangkitan para ulama, tersangka ulama ini memang betul-betul nyambung, jangan sampai ada ulama-ulama yang melenceng. Itu adalah reorganisasi kita akhirnya seperap. Sama kita itu kata di masyarakat, pemahaman atau malih yang itu sama mungkin sakit ningali media sosial. Akhirnya krono. Tapi krono ini itu bukan jelas. Sinten, si dialog ini itu sinten. Dia tahu presiden sinten. Gurune siapa? Gurune malah sinten. Nopo nyambung ke wali songo. Jadi nyambung ke wali songo berarti otomatis sudah nyambung ke Kanjeng Nabi. Gitu loh. Makanya perlu adanya pengurusan. Wa dzikril jamaah lan zikir jamaah. Zikir berjamaah. Kata niki kula panjenengan kula pirsani zikir bareng-bareng. Nah, niki nopo? Perlu masalah nopo? Jamaah niki enten sing tasih dereng apal. Enten sing tasih dereng paham. Dalam ini orang-orang imamnya Kanjeng Nabi zaman sahabat sekali Kanjeng Nabi dawuh sahabat langsung nyantok. Ya langsung pintar zamannya Kanjeng Nabi kan para sahabat dia ngerti apa sing dilampahi Kanjeng Nabi. Nah, lha zaman sahabat kok boten dijak dikir bareng, ya boten dikir. Nah, ini termasuk ketika ada orang apa ini bid'ah itu, mari ini sembahyang
beredar orang-orang di media itu sing mengatakan. Nah, ini penting kan di kula panjenengan supados memahami boten sampai salah. Para bapak, para ibu jamaah ingkang dipunmulyakaken dening Allah, niki ngapunten niki kula nggih boten saged dangu kan niki kebetulan wonten tamu kula niki saking Lumajang kiai saking Lumajang niki rawuh jadi niki pun napa pangapunten panjenengan nggih boten sampai kata ngawase tapi mugi-mugi dasar apa ingkang kula aturaken wau mulai dasar timbangan yang ketiga termasuk macam bid'ah iki kula panjenengan paling boten sekedhik saged memahami sehingga kula panjenengan tidak mudah menyalahkan ya tapi kula panjenengan boten gampang kena pengaruh. Nah itu lagi jenengan ini pun sae pun dari ulama pun dari kiai ini pun sae tapi jenengan kula panjenengan ini boten saling mengingatkan kok akhirnya lali-lali katut ke pengaruh. Nah makanya ini ngaji bareng yang ini maksudnya apa? Itu loh memang jadi kan boten nabi bahasir. Nah kata lagi boten nabi bahasir berorganisasi NU melorong NU guru tahu dengan bahasir. Tapi setidaknya kalau berpanjenengan sonten menika ngaji kitab bahasir. Napa sing didhawuhi bahasir ya wonten kecakapan kitab niki. Di mana enten kitab ngeten iki saged dimanfaatkan oleh generasi ila yaumil kiamat. Niki pelajaran kanggo panjenengan kita semerapi supados kula panjenengan boten gampang katut nggih zaman akhir kata pengaruh nggih kata tiyang ingkang menyalahkan nggih ahlu sunnah. Jadi banyak orang yang mengkafirkan nggih. Tapi sekarang bid'ah ditambah ngarani kafir nggih. Malah sing didhawuhi kali Gus Dur kan zaman akhir ini kata sing apa senengake apa senengane nyalahne marang liyane seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe ra digatek iki para bapak para ibu ngeten yang saged kula sampaikan pangapunten ngeten lepas kula nyuwun aku pangapunten nggih wala